Oke, pasti teman-teman dari sini tuh udah pada nggak sabar buat nerima dari pemateri yang keren banget. Tapi sebelum itu kita bakal kenalin moderator yang keren juga nih. Tahu nggak moderatornya siapa nih? Aduh, kayak udah terlihat di layar kali ya, udah jelas banget yang paling bersinar nih untuk hari ini nih. Udah senyum. Udah senyum-senyum terus tuh orangnya tuh. Oke, mungkin dari operator bisa menampilkan CV dari Naila terlebih dahulu. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman di sini namanya adalah Kak Naila Hana Azkia El Farabi. Di riwayat pendidikannya, Naila itu sudah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dari tahun 2020 sampai sekarang, jurusan statistika. Terus pengalaman organisasinya banyak banget nih, ada sekarang lagi di Kominfo, terus divisi Humas, terus pernah juga relawan Hands for Help Indonesia, yaitu berkoordinasi melakukan tugas lapangan, mengontrol situasi darurat, iya. Terus ada juga relawan ketua pelaksana sosial media campaign Love Self Campaign. Di situ Naila berkoordinasi melakukan interaksi secara online dan mengawasi selama kegiatan berlangsung. Terus ada juga relawan ketua pelaksana Student Work Camp atau KKN untuk pelajar SMA. Di situ Naila mengambil keputusan, mengevaluasi dan mengawasi tugas setiap divisi dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan acara. Dan yang terakhir ada jadi mentor Abatasa. Abatasa itu Alba Tafis Kem Sabin Selabintana. Terus ada juga ketua divisi kepemimpinan di OSIS SMA Pesantren Unggul Albayat. Terus prestasinya banyak banget nih. Ada peserta Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat provinsi, ada juara 3 Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat Kabupaten Sukabumi, dan mewakili Kabupaten Sukabumi dalam Jambore OSIS se-Jawa Barat di bawah naungan Forum OSIS Nusantara. Oke, mungkin Naila bisa on mic dulu nih. Oke, apa kabar Naila? Oh, pagi semuanya. Pagi-pagi. Kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Farhan gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Nah, Kak Clara juga sehat ya? Juga yang jauh juga. Lagi di mana nih, Nay, posisi sekarang? Sekarang aku masih di kosan, lagi di kosan. Oke, mantap. Enak ya di Semarang. Iya, ditunggu dong di Tembalang ya. Iya. Aduh. Oke, mungkin terima kasih udah disambut oleh kedua MC kita yang ganteng banget dan cantik banget hari ini. Aku izin ambil alih acaranya dan langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemateri untuk set panel class keempat ini. Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, buat teman-teman pasti di sini udah nggak ada yang sabar ya buat mendengarkan pembicara kita yang luar biasa hari ini, nggak kalah luar biasa sama MC dan panitia-panitianya pada pagi hari ini. Dan harusnya hari Sabtu ini kita makin semangat, makin happy, makin ceria, apalagi kita bakalan mendapatkan insight, bakalan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman panitia boleh dibantu untuk share screen CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin udah bisa dilihat di layar teman-teman ya. Jadi pembicara kita ini adalah Kak Olivia Vidya Habibi, atau mungkin biar lebih akrab kita panggil Kak Olivia aja, atau Kak Olive. Kak Olive ini adalah salah satu alumni di Universitas Diponegoro Sarjana Statistika angkatan tahun 2017, dan sebelumnya Kak Olive ini juga salah satu alumnus di SMA Negeri 1 Bang Sri. Kemudian nggak kalah keren juga prestasinya Kak Olive. Kak Olive ini adalah peraih bronze medal kategori ASEAN Youth Innovation Awards pada Februari 2019 lalu. Salah satu peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM, skema PKMK tahun 2020, dan salah satu peraih pendanaan hibah penelitian FSM tahun 2021. Dan pengalaman organisasinya nih, pasti teman-teman udah tahu, Kak Olive ini adalah salah satu pengurus atau bendahara di Nuansa, bendahara tahun 2018 dan 2019, staff subdivisi Research Study Club tahun 2019 di SCSCSI, dan salah satu staff departemen jaringan tahun 2019 di Madani.
Dan nggak kalah keren juga, Kak Olive ini pernah punya pengalaman internship atau kontrak menjadi surveyor daerah Jepara bagian utara tahun 2019 dan praktik kerja lapangan divisi logistik tahun 2020 di PT PLN Tanjung Jati B. Mungkin nggak tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggil karena sudah hadir di antara kita semua, Kak Olive. Assalamualaikum Kak Olive, selamat pagi. Mungkin masih oke, sudah hadir. Halo Kak Olive, selamat pagi Kak. Kak Olive kayaknya ada sedikit gangguan, suaranya belum masuk, Kak. Halo, udah masuk suaranya? Sudah terdengar. Halo Kak Olive, selamat pagi. Selamat pagi. Ini nanti maaf ya, kalau ada suara-suara yang mengganggu. Oh ya, nggak apa, dimaklumi Kak. Ya. Kak Olive, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, mungkin aku mewakili teman-teman di sini, insya Allah semuanya pada sehat lah. Kak Olive, mungkin langsung aja kita masuk ke pemateri. Pastinya juga Kak Olive udah siapin materi yang luar biasa dan penuh ilmu. Langsung aja waktu dan media aku persilahkan kepada Kak Olive. Oke, terima kasih. Sebentar ya, aku share-sharein dulu. Oke, share screen juga udah. Udah masuk ya? Ya. Ya. Oke, aku mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tarno, MSI selaku Kepala Departemen Statistika dan Bapak Arif Rahman Hakim, SSI MSI selaku pendamping Himasta yang mungkin pada pagi hari ini berhalangan hadir ya. Mungkin sekarang sebelum memulai aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Olivia Vidya Vivi, bisa dipanggil Olivia. Aku dari Jepara dan alhamdulillah baru lulus kemarin bulan Agustus 2021 dan sekarang sedang menjalankan usaha myfoodie dan benka.co, di mana myfoodie ini sendiri adalah usaha aku di bidang kuliner atau di bidang F&B yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Sesuai namanya ya, food and beverage atau usaha F&B ini adalah usaha yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman seperti kedai kopi, bakery, fast food, atau restoran. Sedangkan di benka.co ini adalah usaha aku yang baru rilis kemarin, hari Senin kemarin, yang bergerak di bidang clothing. Jadi emang fokusnya ke pakaian wanita dengan konsepnya pengen mengeluarkan lokal brand gitu. Nah, mungkin disclaimer dulu ya teman-teman. Nanti apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin nanti kalau ada yang bisa diambil baiknya ya diambil gitu ya. Yang negatif jangan gitu. Aku mau cerita sedikit dulu tentang myfoodie ya. Jadi myfoodie ini sendiri sudah ada dari tahun 2019, dari Januari 2019. Waktu itu diawali dari keikutsertaan kami di stand Expo Jepara, karena waktu itu ada penawaran pembukaan stand di kampus Expo dengan waktu itu biayanya 200.000. Tapi karena memang kami belum punya nama untuk brand produk kita, jadi kita berpikir bikin apa ya gitu kan. Karena sebenarnya waktu itu modal nekat, belum punya bisnis, belum punya usaha apapun, tapi pengen maksa buka stand gitu. Nah, pada akhirnya karena informasi itu udah didapetin dari tahun 2018 pada bulan Desember, jadi dari bulan Desember 2018 kami membuka PO untuk mengumpulkan modal yang akan dibuat di stand Expo itu. Nah, waktu itu modalnya kalau nggak salah nih, itu 700.000, tapi kami waktu itu belum punya uang, jadi kita open PO dan akhirnya ya bisa terkumpul untuk membuka stand di sana. Nah, waktu itu stand expo-nya itu atau open PO-nya itu waktu liburan semester 3. Setelah stand expo itu selesai, kami
kembali ke Tembalang. Jadi kami tinggalkan dulu nih usahanya gitu kan. Terus akhirnya sampai 2019 akhir vakum karena semester 4, semester 5 itu baru aktif-aktifnya kegiatan kan. Masih ada tugas kuliah, masih ada praktikum, terus ada organisasi kan seperti itu. Terus akhirnya vakum, kita mulai lagi Maret 2020. Waktu itu kami sudah membawa MyFoodie ke Tembalang tuh, udah jualan di Tembalang. Dan responnya alhamdulillah bagus. Tapi ternyata cuman berjalan 6 kali kayaknya. 6 kali ada pandemi dan akhirnya kami pulang kembali ke Jepara. Karena saat itu pandemi sedang naik-naiknya, kami nggak langsung lanjutin tuh di rumah. Kita vakum dulu, terus akhirnya Juli tahun 2020 saat KKN, saat itu ada KKN, karena kami gabut ya, nggak tahu mau ngapain gitu kan, karena kan KKN-nya di daerah sendiri nggak terlalu sepadat kalau misalnya kita KKN di daerah lain kan. Nah, waktu Juli 2020 itu kami membuka lagi, debut lagi dengan menu baru kami yaitu spaghetti brulee. Waktu itu mungkin kalau teman-teman mengikuti kuliner perkembangan kuliner ya, mungkin tahu spaghetti brulee waktu itu sedang happeningnya di Jakarta. Aku sering banget ngelihat kayak influencer, selebgram, artis yang di-endorse spaghetti brulee gitu. Terus aku penasaran apa nih spaghetti brulee gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu tentang spaghetti brulee, tentang resepnya, gimana sih rasanya gitu kan. Terus akhirnya dapat resepnya, dimasak dan dirasain, oh seperti ini gitu. Terus akhirnya kami memutuskan untuk memasarkan spaghetti brulee dan responnya juga bagus gitu. Dan sampai saat ini yang awalnya tahun 2019 itu hanya ada satu menu, terus kemudian sampai sekarang ada kurang lebih 50 menu yang kami sajikan gitu. Terus dulu itu ini Instagram dari MyFoodie. Dulu itu waktu Juli 2020 itu followersnya 116 ya teman-teman. Sekarang udah 1156. Mungkin masih kecil, tapi menurut kami itu sudah ada progres lah dari tahun kemarin gitu dengan adanya branding produk yang memang kami lakukan gitu. Nah, sekarang hal terpenting apa sih yang harus ada dalam bisnis kuliner gitu kan? Yang pertama itu produk bisa dijual. Maksudnya produk bisa dijual ini kita harus memastikan bahwa produk yang ingin kita pasarkan itu memiliki rasa yang enak, memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Terus kita juga harus memastikan bahwa harga yang kita berikan ke pembeli itu harga yang terjangkau. Jadi ada kualitas, ada harga gitu. Nah, saat ini itu orang-orang akan mencari makanan yang mereka anggap enak tapi murah, dan apalagi kalau ada promo-promo gitu. Jadi mungkin tips dari aku kalau misalnya ingin menjual produk makanan, jangan lupa hitung HPP-nya dulu berapa dan tetapkan harga jualnya itu sedikit jauh dari HPP biar nanti suatu saat ketika kita pengen branding dengan mengadakan promo, harga yang kita berikan itu masih tetap memberikan keuntungan untuk kita. Yang kedua itu memiliki cita rasa standar. Cita rasa standar ini misalnya gini, kalau untuk MyFoodie sendiri, kami seminggu open PO 2 kali ya, minimal 2 kali, bisa 3 kali atau 4 kali gitu kan. Nah, dari setiap PO ke PO lain, kita harus memastikan bahwa rasa yang kita berikan kepada pembeli itu sama gitu loh. Jangan pas PO ini kita rasanya gini, terus PO berikutnya beda gitu. Nanti orang tuh akan bingung gitu sama rasanya sebenarnya. Makanya sebelum kita menjual ke orang, kita juga harus menemukan formula resep yang memang benar-benar paten, yang nanti suatu saat ketika kita punya pegawai, kita bisa memasrahkan tanggung jawab kita itu dengan resep yang sama gitu. Terus yang ketiga, cara pengemasan yang menarik. Nah, menurut aku cara pengemasan ini
paling penting ya teman-teman, karena kita boleh sama nih usahanya dengan si A, si B gitu, tapi kita juga harus memastikan kita memiliki keunikan yang berbeda, misalnya dalam pengemasan. Nah, di sini ini kita punya pengemasannya dari plastik singkong. Jadi ini eco-friendly ya teman-teman, jadi penguraiannya lebih cepat. Kenapa kita memilih plastik ini? Ya karena memang sekarang itu kan sedang digencarkan ya untuk sadar akan lingkungan gitu kan. Apalagi sekarang juga di supermarket pun sudah meniadakan plastik kan, beberapa sudah meniadakan plastik. Jadi kami memilih plastik singkong ini sebagai pengemasan dari kami. Dan walaupun memang harganya agak mahal ya untuk plastik singkong, tapi selama harganya itu masuk dalam HPP-nya nggak masalah menurut aku ya. Terus yang keempat, selalu melakukan inovasi produk. Seperti yang aku sampaikan, dari 2019 MyFoodie sendiri punya satu menu, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah punya kurang lebih 50 menu ya, karena memang kami selalu setiap kali selalu melakukan inovasi gitu. Setelah keluar produk ini kita cari-cari lagi nih apa ya yang sedang happening, itu selalu kami lakukan gitu, biar orang yang beli produk kami juga nggak bosan beli itu aja gitu. Terus yang kelima, pemasaran produk yang fleksibel. Pemasaran produk yang fleksibel ini maksud aku adalah cara membranding produk ya. Kita harus cara membranding produk itu kan bisa dengan iklan atau dengan memilih influencer yang memiliki power ya untuk mempromosikan produk kita gitu kan. Terus juga kita harus mendesain Instagram kita tuh menarik gitu loh, biar dilirik sama orang. Terus yang terakhir, terapkan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Zaman sekarang itu maka kalau kita ingin berbisnis kuliner ya, kita nggak harus menciptakan sesuatu yang baru, tapi kita bisa mengamati dari orang, riset, mencari data tentang apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang happening, cara pemasarannya gimana, kita bisa meniru dari orang lain, tapi kita juga jangan lupa untuk memodifikasi, karena orang itu pasti akan membandingkan usaha-usaha yang sama gitu, maksudnya si A usaha jilbab ini, si B usaha jilbab ini yang sama, pasti orang itu akan melihat mencari perbedaannya itu apa gitu. Makanya penting banget untuk memodifikasi apa yang sudah kita cari tahu gitu ya. Terus ya. Nah, terus kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman gini ya, ikut-ikutan tren di bisnis kuliner itu benar atau salah sih gitu ya. Terus kayak kemarin misalnya baru itu ya, baru happening tentang croffle ya. Nah, itu juga sebenarnya kalau memang mau jualan itu nggak apa-apa gitu, tapi pasti kalau misalnya kita cuma mengamati, meniru, itu nggak akan lama gitu. Tapi kalau kita modifikasi, itu usaha itu akan berjalan dengan jangka panjang gitu. Nah, ini mungkin aku puterin ini ya. Ini adalah menu-menu dari MyFoodie. Mungkin ini hanya beberapa sih, belum semuanya. Nah, ikut-ikutan tren di bisnis kuliner itu benar atau salah gitu kan? Menurut aku nggak salah. Semua itu boleh-boleh aja gitu ikut-ikutan tren. Malah justru itu sebenarnya ada banyak keuntungan dalam mengikuti tren, karena kan sebenarnya dalam bisnis kuliner itu kan tadi yang seperti aku bilang nggak harus menciptakan sesuatu yang baru, tapi memang harus menerapkan ATM. Kalau pengen meniru ya harus dimodifikasi gitu, jangan dikembarin gitu. Nah, manfaatnya tuh apa gitu kan kalau mengikuti tren? Yang pertama, mungkin brand kita nggak akan ketinggalan zaman dan tetap relevan dengan zaman gitu, dan akan meningkatkan brand awareness kita. Maksudnya gini ya, misalnya kita udah bisnis selama 2 tahun gitu, tapi kita tuh nggak monoton dengan menu-menu kita yang dulu, tapi ketika sekarang sedang happening apa, kita meniru, itu juga orang-orang akan, oh berarti si bisnisnya si A ini mengikuti zaman ya gitu. Nanti pembeli-pembeli itu akan setia, akan terus menunggu hal-hal yang baru yang bisa kita berikan gitu. Nah, dan menurut aku kata kunci sukses itu berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya
kita perlu mencari nih partner yang bisa menutup kekurangan kita. Saat ini itu kan kita harus open minded ya, bahwa sekarang bukan saatnya untuk berjalan sendiri, tapi kita harus menggandeng partner untuk membagi peran agar bisnis yang kita jalankan ini lebih mudah. Ini aku membicarakan kalau misalnya kita pengen mengembangkan ya, kalau kita pengen mengembangkan, menurut aku kita harus cari partner yang memang bisa menutup kelemahan kita gitu. Seperti misalnya di MyFoodie ini, sebenarnya MyFoodie ini bisnis aku sama temanku, dan di sini pembagiannya itu pun aku diproduksi karena memang aku suka masak, aku suka makan, jadi aku yang ada di produksi dan teman aku yang ada di marketing dan di konten kreatornya gitu. Jadi memang semua itu tuh akan lebih mudah ya, bisnis itu kalau ada partnernya itu lebih mudah, karena kalau misalnya ada apa-apa, ada teman yang bisa diajak ngobrol, seperti itu. Terus kalau misalnya kita pengen buka bisnis nih, tapi kendala di modal misalnya, kita cari teman yang memang bisa menutup itu gitu, tapi saling menguntungkan ya teman-teman. Misalnya kita pengen usaha gitu, tapi kita terhalang sama modal, kita cari teman yang bisa support modalnya itu gitu. Tapi kita juga harus benar-benar serius biar usaha kita itu benar-benar maju, biar bisa berkembang gitu. Terus selanjutnya yaitu tips membangun bisnis kuliner. Yang pertama, research. Data itu penting ya, seperti di statistika itu kan data penting. Sekarang itu kita sebelum memulai usaha, menurut aku perlu banget untuk riset, karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan aksi aja, nggak riset dulu, terus nanti riset di pertengahan bisnis, itu akan lebih susah gitu, karena kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba kita pengen bisnis ini, padahal di sini lagi nggak tren nih sama ini gitu kan, kita akan susah untuk mengembangkannya gitu loh. Tidak cukup modal keberanian atau nekat. Mungkin bisa kalau kita terapin ini di 10 tahun yang lalu ya, di saat semua orang belum tertarik gitu sama profesi entrepreneur gitu, belum tertarik wirausaha. Tapi kan sekarang kayak hampir semua orang, kebanyakan orang, mungkin mahasiswa juga, kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha gitu kan. Jadi kalau 10 tahun yang lalu kita nggak riset dulu, tapi kita yang penting jalan, modal nekat, mungkin bisa. Tapi kalau sekarang karena memang pesaingnya juga, kompetitornya udah banyak, jadi harus riset dulu. Nah, jadi kalau kita mau mulai ya kita harus riset dulu apa yang sedang happening dan bagaimana cara marketingnya. Yang kedua yaitu target market. Kita harus tahu kita buka bisnis ini, buka usaha ini itu targetnya siapa. Target untuk keluarga, untuk orang dewasa, untuk orang milenial, remaja, atau siapa itu gitu loh. Kalau misalnya orang dewasa itu kita marketingnya kan bisa di Facebook gitu kan. Kalau milenial bisa di TikTok, bisa di Instagram gitu. Kita harus tahu target kita itu siapa gitu. Jadi memang nantinya pemasaran itu akan disesuaikan dengan target marketingnya. Yang ketiga itu adalah produk unik. Produk unik ini ya pastilah ya, kita membuka sebuah bisnis itu kita harus punya nilai plusnya. Kelebihannya itu apa gitu, dan kelebihannya ini pun juga harus selalu disampaikan gitu ke pembeli gitu. Ketika kita promosi, kita harus menyampaikan kelebihan apa sih dari produk yang kita jual gitu. Nah, yang terakhir tim manajemen. Tadi ya seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa menurut aku kalau kita ingin mengembangkan, memang sudah saatnya kita untuk mencari partner. Kita sudah harus membentuk sebuah tim untuk mengembangkan itu gitu loh. Kalau memang kekeh pengen sendiri silahkan, boleh. Tapi nanti juga suatu saat kita akan membutuhkan orang-orang yang bisa menutupi kelemahan kita gitu loh. Kita bisa unggul di marketing, tapi kita nggak bisa konten kreator, nggak bisa mendesain Instagramnya nih gitu. Kan pasti kita juga akan cari orang-orang yang bisa mendesain dengan bagus gitu loh. Jadi menurut aku investasi yang paling penting itu tim manajemen ya. Kita harus harus membentuk manajemen dari bisnis itu yang kuat gitu.
mungkin memang ada kelemahannya juga, kita harus benar-benar menekan keegoisan kita ketika kita bekerja dalam tim, tapi menurut aku nilai kurangnya itu akan ditutupi dengan nilai positifnya ketika kita bisa mengembangkan usaha bersama-sama. Selanjutnya, cara mengembangkan ya. Cara mengembangkan yang pertama itu adalah sadar digital. Sesuaikan bisnis kita dengan perkembangan teknologi. Sekarang ini banyak banget ya platform sosial media yang bagus untuk digunakan sebagai branding gitu. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. TikTok itu ini aku selipin ya, kalau TikTok itu bagus banget untuk usaha-usaha seperti baju kayak gitu, itu bagus banget. Kalau makanan kering juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau untuk di daerah kan agak kurang gitu peminat TikTok gitu. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, kalau untuk membangun sebuah usaha itu harus disisakan uang untuk marketing, uang untuk brandingnya gitu loh. Uang itu maksudnya untuk membayar iklan atau untuk membayar paid promote, untuk membayar influencer yang kita mintai tolong, itu perlu banget biaya marketing gitu. Jadi sebelum mengeluarkan harga jualnya, kita juga jangan lupa untuk memperhatikan biaya marketingnya, karena itu penting banget. Yang kedua, interaktif dengan pembeli. Nah, ketika kita sudah punya sosial media usaha kita juga harus aktif. Jangan kita bikin terus kita upload, kita tinggalin, jangan. Tapi kita sering-sering interaktif sama customer kita gitu di Instagram Story atau di WA gitu. Dan kita juga jangan malu untuk promosi di semua platform yang kita miliki gitu, di WA, di Instagram gitu ya. Mungkin nggak langsung ketika kita promosi, kita nggak langsung dapat pembeli, tapi ya yang namanya usaha, kita kan nggak tahu ya pembeli itu datang dari mana. Jadi jangan malu untuk promosi gitu. Yang ketiga, transparan. Artinya transparan di sini ketika kita punya kelebihan dari produk itu, misalnya produk ini terbuat dari bahan-bahan yang sehat, kita jelasin tuh bahannya sehat itu apa gitu. Ini terbuat dari apa, itu kita harus cantumin gitu di setiap kita promosi, karena sekarang yang aku lihat itu orang itu akan lebih percaya sama produk-produk yang memang kita jelasin ini terbuat dari apa gitu, mereka akan lebih seneng gitu. Terus selanjutnya, strategi penting pemasaran bisnis kuliner. Yang pertama, branding produk tidak selalu mengenai produk yang dipasarkan. Maksudnya di sini di platform yang kita punya, di di sosial media yang sudah dipunya itu, jangan selalu monoton membicarakan tentang produk yang kita jual. Tapi kita juga harus menyelingi itu dengan misalnya tentang pengetahuan. Misalnya kalau di MyFoodie sendiri kan ada cinnamon roll tuh. Nah, cinnamon itu apa sih manfaatnya kayak gitu. Kita harus selingin dengan hal-hal yang berbentuk pengetahuan atau hiburan kayak gitu, nggak apa-apa. Terus yang kedua, membuat konten promosi dengan video-video kekinian. Nah, sekarang kan di Instagram ada Reels ya. Terus ada TikTok juga, itu kita harus memanfaatkan itu, karena memang di generasi sekarang pun orang itu akan tertariknya dengan video-video seperti itu yang menarik gitu ya. Yang ketiga, ajak influencer dalam mempromosikan produk. Terus mungkin pertanyaannya gini, terus kalau misalnya kita jualannya di daerah gitu kan, misalnya di daerah kita bukan suatu barang yang bisa dikirim keluar, terus cara memilih influencernya itu gimana gitu kan. Nah, cara influencer itu menurut aku ya orang yang punya power untuk mempromosikan produk kita gitu. Nggak harus yang punya followers puluhan ribu, nggak harus yang punya followers ratusan ribu, itu enggak. Tapi followers yang dia itu aktif sama followersnya gitu. Mungkin sebagai pengalaman aja ya, aku dulu pernah yang di usaha baju aku yang dulu, itu aku pernah endorse gitu kan ke selebgram. Waktu itu dia followersnya cuma 30 ribuan gitu. Nah, tapi akhirnya closing gitu, ada pembelinya dan
memang followersnya pun juga naik. Tapi kesalahan aku waktu itu mencari selebgram yang di Kalimantan, sedangkan aku waktu itu di Semarang gitu. Jadi kan peminatnya banyak yang dari Kalimantan dan biaya ongkir pun mahal, jadi mereka akan berpikir lagi untuk membeli barang di aku gitu kan. Terus aku pernah juga endorse ke selebgram, waktu itu followersnya 100.000, ya 100 ribuan. Tapi ternyata nggak dapet followers sama sekali, nggak ada closingan juga gitu. Jadi memang followers itu nggak menentukan apakah yang dia promosikan itu berpengaruh atau enggak. Nah, di sini ini ada insight dari Instagram MyFoodie ya. Ini waktu itu dari akhir 2020 kemarin, karena kami memang gencer-gencernya buat promosi, kita minta tolong ke influencer yang ada di Jepara. Dari yang followersnya pun juga ya ribuan, tapi memang dia punya power gitu untuk mempromosikan. Nah, kita juga bisa tuh kayak duta wisata itu kan di setiap daerah ada, dan pastinya followersnya pun juga banyak gitu. Kita bisa minta tolong gitu. Kalaupun memang minta biaya, ya kalau memang ada biayanya nggak apa-apa. Makanya tadi aku bilang biaya marketing itu memang harus diperhatikan, harus disisihin sendiri gitu, jangan dicampur sama yang lain gitu. Yang keempat, transparan dan memiliki value. Ya seperti yang tadi yang aku bilang ya, pokoknya ketika kita mempromosikan produk itu menurut kita sehat, kita cantumin tuh alasannya kenapa sih sehat, karena ini terbuat dari terbuat tanpa minyak misalnya, kayak gitu, itu ditulis karena orang itu akan jelas gitu loh kalau baca, oh iya ini beneran sehat kayak gitu. Selanjutnya itu cara bisnis kuliner bisa viral atau dikenal banyak orang. Setelah kita branding usaha kita pengen nih gimana sih caranya biar usaha kita ini viral gitu kan. Yang pertama tadi udah ya, pilih influencer yang tepat. Terus yang kedua, produk unik, jelas harus unik. Yang ketiga, produk itu harus nagih. Kita harus gimana caranya memang kalau usaha kuliner itu menciptakan produk yang memiliki rasa yang itu, yang yang unik, yang nagih gitu loh, yang mereka itu nggak bisa dapetin kalau nggak di sini gitu. Kita harus punya konsep seperti itu. Makanya sebelum kita jual produk makanan, kita juga harus eksperimen dulu nih, gimana ya caranya gitu biar orang-orang tuh selalu nagih, pengen beli gitu. Terus yang keempat, produk tidak musiman. Jelas ya teman-teman, kita juga harus memikirkan itu, karena produk kalau musiman itu pasti akan susah untuk dikembangkan jangka panjang. Tapi kembali lagi ya, ketika kita sudah punya produk yang nggak musiman tapi udah lama, kita juga perlu inovasi biar produk kita itu terus diminati oleh banyak orang. Nah, terus ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, gimana sih caranya ketika kita udah mulai usaha tapi pengennya itu pembeli terus beli gitu, terus membeli produk kita gitu. Nah, caranya yaitu dengan database. Database ini misalnya kan kalau aku ini kan masih online ya, sistem usaha aku ini masih online. Jadi setiap ada customer baru itu selalu disimpan nomornya gitu. Jadi ketika kita bikin status WA itu orang akan tahu, oh ini sedang jualan ini gitu. Dan menurut aku bikin status di WA itu lebih efektif ya, karena kan orang-orang itu pasti awalnya menyimpan nomor kita itu karena ingin beli gitu. Ketika kita bikin story lagi, itu pasti orang juga akan terus beli gitu. Nah, setelah tahu tuh, oh iya gimana caranya kita bangun usaha, apa aja yang perlu diperhatikan. Sekarang kesalahan apa yang pebisnis kuliner ini sering lakukan gitu. Yang pertama tadi, asal action, modal nekat. Ya seperti tadi yang aku bilang ya, zaman sekarang itu kita nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan action atau modal nekat, itu nggak bisa. Tapi kita juga harus riset. Yang pertama kita harus riset karena kita harus tahu perkembangan usaha, bidang usaha kita itu seperti apa. Jadi kita harus riset, kita harus ngumpulin nih apa yang mau kita bikin, terus cara marketingnya itu gimana, kita modifikasi, terus sampai akhirnya usaha itu bisa keluar.
memang kalau untuk kalau mau usaha yang benar-benar usaha ya, itu memang perjalanannya itu panjang. Harus mikirin konsep jualannya, harus mikirin pengeluarannya, harus mikirin nanti HPP-nya segala macam, itu memang harus dipikirin gitu kalau memang kita pengen benar-benar usaha gitu. Kenapa aku bilang kayak gini ya? Aku kayak kemarin yang benka.co pun sebenarnya udah lama banget ya dari apa ya, dari awal tahun itu memang sudah tercetus pengen membuat usaha clothing gitu, tapi karena memang bismillahnya kami pengen ini benar-benar bisa jadi brand lokal brand gitu, jadi lokal brand. Jadi kita benar-benar memikirkan supplier kainnya, kita mikir penjahitnya, kita mikir modal yang kita keluarkan, itu memang benar-benar harus dipikirin gitu, konsep segala macamnya memang harus dipikirin, harus riset dulu. Jadi udah nggak saatnya sih kalau misalnya kita langsung aksi dan nekat, itu udah nggak saatnya gitu. Yang kedua, bisnis kuliner cuma ikut-ikutan. Ya tadi ya, ikut-ikutan tren nggak masalah, boleh kita ikut-ikutan tren, tapi kita juga harus terus inovasi. Jadi kalau misalnya kita jadi pengusaha ya, itu otak kita justru nggak bisa diem ya. Otak kita harus selalu berpikir gimana sih caranya usaha ini tetap jalan gitu. Inovasi apa yang kita harus keluarin gitu loh. Kayak misalnya sekarang ini aja aku sedang memikirkan apa ya usaha yang maksudnya produk apa yang bisa kita keluarin untuk bisa dikirim ke luar gitu. Nah, yang ketiga, ingin sukses instan. Boleh sukses instan, tapi di sini yang dimaksud ketika kita misalnya baru mulai usaha, tapi kita udah pengen buka kedai, terus 1 bulan kemudian kita langsung pengen buka cabang. Itu kan kayak kalau di nalar pun juga susah gitu kan. Orang baru buka, pendapatan juga mungkin belum stabil, kenapa kita harus cepat-cepat untuk membuka cabang gitu. Jadi memang sukses itu nggak ada yang instan, memang harus melalui proses gitu ya. Udah deh, itu aja sih yang aku sampaikan. Mungkin saat ini ya teman-teman kan masih jadi mahasiswa ya, saran aku memang perluas relasi, karena relasi itu penting banget kalau kita pengen jadi pengusaha, entah itu untuk mendapatkan investor atau untuk mempromosikan kita ke teman-teman kita gitu. Jadi memang kalau teman-teman masih mahasiswa ya cari relasi yang luas dulu, terus coba riset dulu apa ya usaha yang cocok untuk kita gitu ya. Terus mungkin dari teman-teman sendiri pernah nggak sih berpikiran gini, tapi telat nggak ya kalau usahanya itu mulainya dari sekarang gitu kan, di mana-mana udah ada tuh yang jual A sampai Z, telat nggak ya kayak gitu. Teman-teman ada nggak yang berpikiran seperti itu? Halo? Halo? Iya, masuk Kak Iya, suaranya. Ya, tadi ya, pernah nggak kayak kita berpikiran tuh, apa namanya, telat nggak ya kita bisnisnya tuh mulai dari sekarang gitu. Padahal kan di semua orang tuh kayak udah jualan semua yang kebutuhan yang ada gitu loh, udah baju ada, makanan juga udah banyak gitu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? kalau misalkan naik pernah sih pastinya ya. Teman-teman. Iya, gimana Naila? Kalau misalkan Naila pribadi ya, kalau menurut Naila, kalau Naila sendiri sih pernah ada perasaan kayak gitu Kak. Iya. Tapi menurut aku ya, aku kutip nih kata-kata dari ibu aku tuh gini. Dulu tuh ibu aku pernah bilang, yang jual bawang merah di pasar itu kan banyak ya. Nah, tapi semuanya itu ada pembelinya gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa dimulai dulu, karena kalaupun sama ya
semua tuh pasti ada rezekinya masing-masing, yang pasti kalau kita usaha pun, kita inovasi terus, pasti juga akan ada pembelinya gitu. Karena sekarang pun juga banyak teman-teman dari mahasiswa yang itu ya, yang pengen jadi pengusaha gitu kan. Jadi emang jangan takut kalau kita mikir kok kayaknya telat ya, daripada nantinya kita menyesal karena kita nggak mencoba dulu. Jadi kita lebih baik telat tapi kita udah mencoba gitu. Dari aku udah itu aja sih teman-teman. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh. Oke, terima kasih buat Kak Olive buat materinya pada pagi hari ini. Nah, karena tadi pastinya kita semua udah dengar ya materi-materi dari Kak Olive. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, boleh banget menggunakan fitur raise hand yang tersedia, karena bakalan aku buka satu termin dulu untuk 3 penanya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand yang udah ada. Karena tadi pasti kita semua udah dengerin materi-materi dari Kak Olive ini, dan tadi banyak banget kayak hal-hal baru, karena emang tadi kayak Kak Aji bilang ya, harusnya itu sekarang kita itu udah menciptakan lapangan kerja sendiri gitu, atau misalkan kita udah mulai untuk mencoba untuk buka usaha sendiri, apalagi justru di masa pandemi ini harusnya bukan jadi penghambat buat kita gitu. Kita punya inovasi-inovasi baru dan kita justru membuka lapangan usaha, bahkan usaha kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dari materinya Kak Olive pada pagi hari ini, boleh banget menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia. Aduh, teman-teman kayaknya di sini pada malu-malu ya. Tapi udah ada satu yang raise hand nih. Ada Kak Bagus ya. Kak Bagus raise hand benar? Ya. Oke, mungkin boleh Kak Bagus untuk pertanyaannya langsung aja ditanyain ke Kak Olive. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Naila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Indrianto dari Statistika Angkatan 2019. Izin bertanya ke Kak Olivia ini. Selama kakak menjalankan bisnis ini tuh, kira-kira ada nggak sih kayak beberapa hambatan atau tantangan gitu dalam membangun bisnisnya itu? Nah, terus gimana sih cara kakak tuh untuk melewatinya? Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini langsung jawab atau gimana? Iya, boleh Kak, langsung dijawab aja sama Kak Olive. Waktu di media aku persilahkan. Terima kasih. Untuk tantangannya sendiri, mungkin ini ya, kan karena aku masih online, jadi masih sering COD. Sebenarnya memang udah nggak sanggup sih COD gitu kan. Tapi karena karena memang ada hal yang masih diperhatikan, jadi ya dijalanin sendiri gitu. Jadi memang tantangannya itu karena COD itu kan kita harus menyesuaikan dengan musim ya. Kalau pas hujan kita ya kehujanan kayak gitu. Tapi menurut aku ya nggak, itu bukan suatu tantangan yang berat. Jadi memang caranya itu ya tetap bisa dilakukan dengan, sekarang kan udah ada jas hujan, udah ada apapun itu. Jadi memang masih terus berjalan. Dan tantangan yang kedua, yang namanya usaha itu pasti capek. Itu menurut aku tantangan ya. Gimana caranya ngebangun mood itu terus tetap stabil gitu. Jadi memang capek, tapi setelah misalnya kita COD nih, capek banget rasanya. Tapi setelah kita pulang dari COD, kita selalu dapat testimoni dari customer kita gitu. Jadi itu yang membuat usaha aku sampai sekarang masih bertahan ya, karena memang orang-orang di sini masih terus mencari gitu loh. Gitu. Itu aja sih kalau aku. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, buat kampus apakah sudah cukup menjawab nih pertanyaan jawaban dari Kak Olive? Sudah menjawab. Terima kasih Kak Olive. Iya.
juga Kak Bagus buat pertanyaannya. Mungkin ada lagi nih Kak yang raise hand, ada Kak Valevi ya. Kak Valevi Suryaningrum, boleh untuk on mic. Dan memberikan pertanyaan kepada Kak Olive. Mungkin biar Kak Olive bisa langsung jawab. Lewat chat ya. Ternyata Kak Valevi ini pertanyaannya lewat chat. Boleh, berarti aku bacain aja ya Kak. Pertanyaannya, gimana sih untuk menentukan berapa keuntungan yang bisa diambil agar sekiranya tidak terlalu mahal atau tidak terlalu sedikit? Karena kan banyak ya partner yang lebih sedikit keuntungannya, keuntungannya untuk dibagi per orangnya, gitu Kak. Bisa langsung dijawab? Iya, maaf. Nah, ini aku jawab berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi cara kalau dari aku menentukan harga jualnya itu hampir semua produk aku itu ambil keuntungan di atas 25%. Nah, kenapa aku ambil 25% itu? Karena aku juga sebelumnya riset dulu nih. Kalau misalnya aku jualan misalnya spaghetti bule nih, kalau di Jakartanan itu kan di atas 50 ribuan semua ya, makanan-makanan kekinian gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Di sini aku jual dengan harga yang pas, dengan harga yang terjangkau, tapi juga rasanya pun juga masih enak gitu kan. Nah, sebelumnya memang aku sudah riset dulu, misalnya aku jual si produk X misalnya. Nah, itu di sini tuh kisaran harganya berapa gitu. Setelah itu aku hitung HPP-nya dulu berapa, setelah itu aku ambil 25% dari harga HPP itu keuntungannya. Terus kalau ditanya cara membagi ke partner, jujur sebenarnya dari tahun lalu karena jualan aku ini kan aktifnya memang baru 1 tahun ini ya, debut benar-benar aktif kan baru 1 tahun ini. Jadi dari tahun lalu sampai bulan Juli, aku sama temen aku benar-benar sama sekali nggak ngerasain keuntungan yang dari penjualan aku. Maksudnya ada untungnya, tapi kami memutuskan untuk ditabung gitu. Karena banyak rencana yang kita ingin lakukan, jadi setiap ada keuntungan kita sisihin, kita berdua nggak make sama sekali, baru akhirnya bulan Agustus kemarin aku baru dibagi ke teman aku gitu. Jadi pembagiannya itu kalau aku per PO ya, ini aku sebutin aja per PO itu 100.000 ya. Setiap PO itu 100.000 untuk aku sama untuk temen aku. Jadi nanti sisanya itu masuk ke tabungan gitu. Sampai kalau misalnya satu bulan itu satu bulan PO-nya 9 kali ya nanti dihitungnya per itu gitu. Tapi masih tetap ada tabungan. Nah, kalau misalnya keuntungannya sedikit itu, nah makanya itu kita harus riset dulu ya. Karena harga jual di pasaran itu berapa, terus nanti HPP-nya berapa, dan menurut aku kalau kita ngasih harga jual yang agak mahal tapi dengan kualitas yang lebih bagus dari pesaing kita, menurut aku nggak apa-apa. Kayak misalnya kita sama-sama jual kue tiaw misalnya ya, di abang-abang kan harganya 10.000 dapat gitu misalnya, tapi di kita 15.000, asalkan kita punya kemasan yang bagus, terus packagingnya itu pokoknya didesain sedemikian rupa bagus, itu nggak masalah menurut aku. Jadi emang jangan takut untuk menentukan harga jual gitu. Kalau pokoknya harus untungnya itu
menurut aku lebih dari 25% sih gitu. Itu aja sih. Oke. Mungkin buat Kak Felix ini semoga cukup menjawab ya, karena penjelasan Kak Alif juga tadi udah cukup jelas. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir di termin pertama, Kak. Ada dari Dila Kiranti. Pada Dila, boleh pertanyaannya? Kayak bisa langsung dijawab sama Kak Alif. Oke, sebelumnya suaraku terdengar jelas nggak, Nay? Udah masuk Dil. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dila dari Statistika Angkatan 2020. Izin bertanya, apa sih Kak yang harus diperhatikan saat memulai bisnis, terutama bisnis Kakak ya? Kadang dari kita sendiri tuh buat memulai bisnis macet di ide atau bingung mau cari inspirasi di mana gitu. Terus apa aja yang udah Kakak siapin gitu untuk memulai bisnis ini? Sekian pertanyaan dari aku, makasih. Oke, terima kasih buat Dila. Bolehkah langsung dijawab aja? Iya. Apa sih tips cara memulai ya biar ada idenya terus. Kita kan sekarang udah hidup di teknologi yang semakin maju ya teman-teman. Kita punya Instagram, punya TikTok. Nah, kita gunain itu buat riset, buat stalking orang-orang yang punya usaha gitu. Kalaupun enggak, misalnya kita nge-follow selebgram atau artis, itu kan sekarang udah di-endorse makanan-makanan tuh. Misal ini kalau makanan ya, makanan-makanan, kita cari tahu tuh dari situ, oh dia jual ini, terus kita coba cari resepnya. Di YouTube pun sekarang resep-resep makanan-makanan kekinian pun udah banyak banget, jadi teman-teman bisa terapin itu gitu loh. Kita jadikan sosial media kita itu sebagai media yang positif gitu aja. Terus follow orang-orang yang punya usaha. Biasanya sekarang itu orang-orang yang punya usaha udah maju itu sering menceritakan pengalaman mereka ya. Kita bisa mencari pelajaran dari orang-orang yang sudah sukses itu. Ya kalau gimana kalau misalnya kita punya ide tapi macet, ya menurut aku jalan yang paling gampang banget itu ya karena kita stalk orang-orang yang udah punya usaha itu sih. Karena kan mungkin yang punya usaha orang Jakarta, kita di mana, kan kita niru juga nggak apa-apa gitu kan. Asalkan kita punya inisiatif untuk memodifikasinya lebih baik lagi. Terus kalau rencananya dari usaha aku yang sekarang ini, alhamdulillah sekarang udah dapet tempat. Insya Allah sih pengen buka kedai gitu, tapi ini masih dalam proses pembangunan. Jadi memang memang masih menunggu bangunannya itu jadi gitu. Itu yang sedang aku persiapin sekarang. Seperti itu. Ya cukup menjawab. Oke. Luar biasa nih ya. Semoga sukses ya Kak, tadi katanya mau buka kedai. Buat Dila, apakah udah cukup menjawab nih jawaban dari Kak Olivnya? Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Dila atas pertanyaannya. Tadi kayaknya ada yang masih mau bertanya nih Kak. Iya. Jadi boleh aku buka untuk termin kedua? Boleh. Oke, selanjutnya aku langsung buka buat termin kedua untuk 3 penanya lagi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan nih, ternyata masih ada kesempatan untuk bertanya ke Kak Olive. Jadi boleh menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia. Oke, udah ada. Pertama ada Rilis Roslina. Pada Lina, aku persilahkan bertanya. Oke. Sebelumnya suara aku terdengar nggak ya? Udah. Oke, Kak. Aku izin tanya, Kak. Kan buat... bentar. Nah, kalau aku mau nanya gimana cara kakak ngeyakinin diri kakak tuh biar tetap fokus di bidang KWU itu, Kak, di bidang bisnis itu gitu. Karena kan kalau dari pengalaman aku ya, Kak, itu tuh kadang suka kebagi kayak akademik tuh bakal kekejar nggak ya gitu. Terus kadang pas lagi lagi banyak pembeli malah tiba-tiba capek di pertengahan gitu loh, Kak. Nah, itu gimana cara kakak ngatasin itu? Mungkin itu, Kak, pertanyaan dari aku. Makasih. Oke, mungkin kalau jenuh di tengah jalan gitu ya, Lin ya. Oke, mungkin Kak Olive boleh langsung dijawab aja. Kalau yang nguatin aku itu sebenarnya ya dari pembeli-pembeli aku ya, dari customer-customer aku. Karena memang
biasanya tuh tanpa kami minta untuk testimoni, mereka tuh udah sering ngasih testimoni gitu loh, sering mempromosikan di Instagram, di WA, itu mereka sering banget ngasih testimoni ke kami gitu. Jadi kalau misalnya kita capek pun kita ingat, kita udah jalan sampai tengah, kita udah dapat pembeli, tapi kita kalau mau ninggalin tuh susah gitu loh. Kayak misalnya sekarang ini ya, sebenarnya juga masa-masa yang galau ya sebenarnya. Apakah memang harus jalannya menjadi wirausaha atau harus kerja di sebuah instansi, itu kan pasti ada pemikiran seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi, karena memang aku mikirnya udah ada customer yang setia terus gitu kan, nyari customer juga gak gampang gitu kan, gak semua orang bisa cari pembeli gitu kan, nggak semua orang bisa menarik orang buat beli dagangan kita gitu kan. Nah karena itu makanya aku bertahan gitu loh, untuk nanti urusan mau masuk ke instansi atau seperti apa, kalau kita bisa apa namanya, wujudkan itu dalam sebuah rumah sendiri gitu, nanti mungkin kelanjutannya akan berbeda gitu. Terus kalau kekhawatiran akan akademik, menurut aku kalau dulu tuh aku nggak khawatir sih, karena kan semua ada waktunya ya, ada waktunya jualan, ada waktunya kuliah gitu. Jadi memang itu semua, aku jualannya pun di saat aku nggak kuliah gitu. Kalau misalnya ada tugas pun ya udah aku nggak jualan gitu ya. Memang tetap prioritas utama saat itu ya kuliah gitu. Bahkan kayak saat itu kan karena masih kuliah terus jualan, itu kayak jadi motivasi, oh ya aku harus cepet selesai nih kuliahku biar bisa usaha dengan tenang gitu. Itu sih. Oke. Kayak gitu Lin jawaban dari Kak Olive. Semoga cukup menjawab, tapi apakah udah cukup menjawab Lin jawaban dari Kak Olive? Iya, cukup jelas. Makasih banyak ya, Kak. Iya. Terima kasih buat Lina juga pertanyaannya, terima kasih juga buat Kak Olive atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman, bisa raise hand dulu. Oh, ada nih Kak dari Berliana Spanik. Mungkin boleh Spanik waktu dan medianya aku persilahkan untuk pertanyaannya. Sebelumnya suaraku udah masuk belum ya? Udah masuk. Oh, oke. Terima kasih Naila. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Berliana Spanik dari angkatan 2020. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam. Aku izin tanya nih Kak, kan tadi Kakak menetapkan COD nih untuk daerah tertentu. Nah, apabila dari daerah lain pengen beli produknya Kakak nih, gimana metode apa sih yang Kakak terapin? Terus apakah metode COD itu harus diterapin secara maksimal supaya bisa menarik pembeli gitu? Apakah metode COD itu berpengaruh terhadap besarnya pembeli gitu? Gitu Kak. Terima kasih Kak. Iya. Oke. Terima kasih Spanik buat pertanyaannya. Boleh untuk Kak Olive dijawab. Kalau aku menetapkan metode COD itu gini ya, mau nggak mau pembeli harus COD di situ gitu. Misalnya kalau kan aku di kecamatan ya, terus ada juga yang di Jepara Kota misalnya. Terus aku tuh selalu bilang kalau COD di Jepara Kota ya di satu tempat itu gitu, mau nggak mau ya di tempat itu. Kalau misalnya nggak mau COD di sana, bisa juga dengan ojek online kayak gitu. Jadi mereka tuh diambilin gitu loh sama ojek online kayak gitu. Tapi memang aku tidak tidak melayani COD yang mereka mau. Memang aku tetapkan COD-nya di titik mana aja gitu. Terus kalau ditanya apakah berpengaruh sama pembeli, menurut aku enggak sih. Nah makanya itu tadi ya, kalau misalnya kita jualan tuh kita harus punya nilai plus dari produk itu. Jadi mereka ada alasan kenapa mereka harus banget beli itu dan mau COD di tempat yang kita tetapkan gitu. Gitu
Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Spanik untuk pertanyaannya. Semoga udah cukup menjawab ya. Dan yang ini kan pertanyaan terakhir dari Galuh Ageng Pramudita. Kepada Galuh, boleh waktu dan medianya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam bisnis sih ada resiko kegagalan juga kan Kak. Nah, dari Kakak pernah ada kepikiran bisnis yang dijalankan itu akan gagal. Terus kalau misalnya untuk mengatasinya itu Kakak udah nyiapin apa dalam kemungkinan terburuk? Terima kasih. Oke, buat Kak Olive bisa langsung dijawab pertanyaan dari Galuh. Tadi gimana caranya menyikapi pikiran gagal ya? Iya, betul Kak. Oh, iya. Jadi itu ya, menurut aku cara kepikiran untuk gagal itu gini. Tadi kan aku udah bilang ya, kunci sukses usaha itu kita harus berkolaborasi, kita harus cari partner yang punya satu visi dan misi gitu. Dan menurut aku itu ada manfaatnya juga ketika kita pesimis nih, ini usahanya tuh bisa jalan nggak ya gitu. Nah, ketika kita punya partner itu pasti akan punya sisi positif yang masuk gitu loh. Kayak misalnya kalau dulu itu kan aku misalnya tiap menyiapkan bahan-bahan dasarnya, misalnya susu UHT itu dulu beraninya beli itu satu gitu kan, tiap PO beli satu. Sekarang alhamdulillahnya bisa beli 1 karton kayak gitu. Awalnya itu aku sempat ragu, ini nanti kalau misalnya nggak ada pembelinya terus bahan-bahannya gimana gitu kan. Sering banget aku dapat pikiran kayak gitu, tapi alhamdulillahnya aku punya partner yang memang dia selalu positif, yang selalu menguatkan itu gitu. Nah, kalaupun misalnya antisipasinya, misalnya nanti kalau gagal gimana ya, itu gini, kalau misalnya aku ngeluarin produk tapi takut responnya sedikit, tapi aku udah beli bahan nih misalnya gitu ya, itu aku siasatin sama mengeluarkan produk itu dengan promo gitu. Jadi walaupun mungkin keuntungannya nggak sebanyak kalau misalnya kita jual asli, tapi ketika kita promo, yang penting bahan-bahan dasarnya itu habis dulu aja gitu, dan keuntungan kecil pun nggak apa-apa gitu. Makanya itu tadi yang perlu diperhatikan untuk mengeluarkan produk itu, harga jualnya itu kalau bisa memang ada keuntungan yang agak banyak, kalau itu untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, buat Galuh mungkin sudah cukup menjawab belum ya? Baik, terima kasih banyak Kak Olive, sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih juga Galuh untuk pertanyaannya. Mungkin itu sudah termin kedua, sudah 3 penanya. Dan berarti sudah selesai ya. Aku cuma cukup buka 2 termin, dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya lagi bisa hubungi Kak Olive ya. Bisa langsung hubungi Kak Olive langsung, mungkin di sosial medianya Kak Olive, Instagram atau Twitter gitu ya Kak. Iya. Aku mau nanya, boleh nggak? Iya, gimana Kak? Ini statistikanya itu angkatan 2019 sama 2020 aja ya? 2018 ada ya? Iya, ada Kak. 2021 belum ada ya? Apa ada ya? Ada kok Kak, 2021 udah ada di Meet ini. Aku kira belum ada ya. Cukup. Ya, ada Kak. Mungkin itu aja, dan karena sudah selesai juga untuk tanya jawabnya, mungkin dari Kak Olive sendiri ada statement terakhir buat pesan misalkan dari kita nih mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang lagi kuliah tapi udah kepikiran pengen buka usaha tapi masih bingung dan masih galau. Mungkin dari Kak Olive sendiri ada saran, tips-tips, atau ada pokoknya pesan-pesan statement buat teman-teman di sini. Boleh. Ya, terima kasih. Jadi
intinya buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, kalau memang ada kesempatan, ada peluang untuk membuka usaha, ya gunakan itu gitu loh. Apalagi kalau masih kuliah tuh menurut aku kesempatannya masih banyak ya. Masih punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol juga kan. Jadi mulai aja dulu nggak apa-apa. Minimal riset dulu aja lah gitu kan. Kalau memang ada yang cocok, ya jalan gitu. Kalau memang membutuhkan teman, cari aja nggak apa-apa. Bisnis sama teman itu enak kok gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengecilkan ego ya kalau bekerja dalam tim gitu kan. Hampir kayak organisasi sebenarnya gitu. Jadi mulai aja, nggak usah takut karena mungkin nanti di perkembangan zaman pun juga pasti yang akan jadi wirausaha pun juga akan banyak gitu loh. Jadi kita nggak akan pernah menyesal untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Itu aja sih. Semangat terus pokoknya. Oke. Jadi intinya mungkin kalau misalkan Naila boleh mengambil kesimpulan, intinya coba dulu aja ya, karena kita juga masih muda, perjalanan kita masih panjang. Kalau misalkan kita belum coba, malah justru kita malah nggak tahu sama sekali hasilnya bakalan gimana ya nggak Kak? Iya. Oke, mungkin itu materi dari Kak Olive. Terima kasih banyak Kak untuk materinya, insight-nya, ilmu-ilmunya, karena itu sih yang pastinya kita perluin banget sekarang-sekarang ini, apalagi sekarang masih di situasi pandemi gitu ya Kak. Dan mungkin aku juga mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, dan terima kasih banget nih buat Kak Olive sudah berkenan untuk menjadi pembicara di Kelas 4 2021 ini. Mungkin untuk Kak Olive, terima kasih. Boleh kalau misalkan Kak Olive ada kesibukan lain bisa meninggalkan meeting ini. Atau boleh, tapi kalau misalkan Kak Olive ingin ikut acara sampai akhir juga boleh banget. Kita ikut seru-seruan sampai akhir. Gitu. Mungkin itu untuk pemateri acara materi pada pagi hari ini. Aku juga Naila Hana sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan Naila sendiri ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga Kak Olive. Acara aku kembalikan lagi kepada Farhan dan Clara selaku MC. Oke. Clara gimana Clara? Lanjutin nih kita berarti sekarang Clara. Oke, lanjut Estafet dikasih estafetnya. Oke, ini abis materi ini kalau nggak Abdul gitu ya kalau nggak ngasih kenang-kenangan sama kakaknya nih. Iya betul banget. Kita harus kasih kenang-kenangan biar seru aja gitu, biar ada ingetan gitu. Ya mungkin kepada bisa sama Naila kali ya. Iya. Oh iya boleh deh. Untuk Kak Olive ada sedikit kenang-kenangan dari panitia dan mungkin kita foto bersama dulu ya biar bisa di-share nih, biar bisa dipamerin. Ada sedikit kenang-kenangan dari pihak panitia. Boleh teman-teman panitia dibantu share screen-nya. Oke, ini sebagai ungkapan terima kasih dari pihak panitia, Naila mewakili teman-teman panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Olive atas kesempatannya karena sudah berkenan sebagai pembicara dalam Saat Planner Class dengan tema Set Up Your Mind to be a Great Entrepreneur ini. Mohon diterima ya Kak. Oh iya, aku juga mau nyampein makasih juga buat teman-teman panitia yang udah mempercayakan acara hari ini ya untuk saya sebagai pemateri gitu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, mungkin bisa dibantu buat teman-teman panitia kita dokumentasi dulu kali ya. Mungkin teman-teman lain yang bisa on cam, kita on cam bareng-bareng biar bisa ada fotonya nih semuanya. Mungkin kita tunggu 1 menit ya, sampai 10.37 buat teman-teman yang mau on cam. Terus kita foto bareng. Walaupun masih online gini, tapi nggak apa lah ya, foto bareng. Nggak ada salahnya. Oke, udah 10.37, langsung aja dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk dipimpin dokumentasinya. Oke, langsung aja ya.
untuk dokumentasinya. 1, 2, semuanya senyum ya. Ini yang on cam nih, senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Nggak afdol kalau cuma sekali. 1, 2, 3. Oke, mungkin semoga udah ketangkap ya gambarnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi, pamit undur diri lagi. Semoga sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.